Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 34. Tidak lama kemudian, terdengarlah derap langkah berbarengan. Mereka melongok serata tanah dan melihat dua orang penjaga sedang berjalan sambil tertawa berkakakan. "Kau tahu kenapa Noroma Sanjaya mengurung gadis itu di rumah sebelah itu?" kata seorang di antara mereka. Yang lain lantas mendengus, "Ah, seperti kanak-kanak kemarin sore." "Buat apa lagi, kalau bukan," ia tak meneruskan, tapi lantas tertawa panjang. Memang perempuan itu amat cantik. Benar-benar cantik seperti seorang yang dilahirkan bidadari. Barangkali gadis itu cantik semenjak dalam kandungan ibunya. "Hai, berhati-hatilah. Janganlah kau memuji begitu terang-terangan. Sekiranya Noroma Sanjaya mendengar bunyi pujianmu, bisa terjadi kakimu dikutungi sebelah. Dasar kau buaya bangkotan." Mendengar percakapan mereka, Sangaji menduga-duga, siapakah gadis yang dikurung Sanjaya di dalam rumah samping itu? Apa dia tunangan Sanjaya? Kalau benar-benar tunangan Sanjaya, pantas dia menolak kawin dengan Nuraini. Ah, kalau begitu Sanjaya tak dapat dipersalahkan. Tapi mengapa tunangannya dikurung? Apakah Sanjaya dienggani gadis itu? Atau, apakah ini yang dikatakan orang sedang dipingit? Kedua orang penjaga yang berjalan mendatang itu, kian mendekat. Yang berbicara pertama kali membawa lentera dan yang kedua membawa sekeranjang makanan dan minuman. Yang membawa keranjang makanan dan minuman berkata lagi sambil tertawa gelak, "Noroma Sanjaya memang aneh. Dia mengurung gadisnya, tapi takut pula gadisnya mati kelaparan. Lihat. Sudah begini malam, masih saja beliau menyuruh mengantarkan seberkat makanan. Kalau tidak begitu, masakan beliau mempunyai harapan untuk merebut hati si gadis?" sahut yang membawa lentera. "Hanya saja memang harus kuakui pula, kalau selama hidupku belum pernah aku melihat gadis secantik itu." Mereka lantas lewat dengan berderapan. Suara tertawanya masih saja terdengar berisik. "Aji," bisik Titisari, "ayo kita lihat gadis cantik." "Ingin aku melihat bagaimana gadis cantik itu, buat apa? Lebih baik kita mencari obat," kata Sangaji. "Aku ingin melihat si gadis cantik dulu." "Bagaimana sih cantik itu?" Sangaji heran. "Apa sih faedahnya melihat perempuan?" "Bukan aku ingin melihat perempuan, tapi aku ingin melihat cantik," Titisari mendengus cepat. Sangaji terhenyak. Sebagai seorang pemuda yang sederhana dan kurang pengalaman, tak tahulah dia sifat khas seorang gadis. Kalau seorang gadis sudah sadar akan arti kecantikan dirinya, akan cepat tertarik jika mendengar kabar tentang kecantikan gadis lain. Hatinya belum lagi puas, sebelum melihat dan menaksir-naksir kecantikan gadis lain dengan kecantikan dirinya sendiri. Sekiranya dirinya jauh lebih cantik daripada gadis lain, keinginannya malahan lebih besar untuk segera melihatnya. Kadipaten Pekalongan ternyata berhalaman luas sekali. Banyak sekali terdapat lika-liku jalan seolah-olah suatu jalanan rahasia dalam sebuah benteng militer. Mereka tiba di sebuah pekarangan lebar. Di sana terdapat sebuah gedung gelap yang merupakan rumah samping. Sebuah pohon mangga raksasa berdiri tegak melindungi atapnya. Itulah sebabnya, maka gedung itu nampak berrahasia dan angker. Kedua penjaga itu ternyata mengarah ke gedung tersebut. Seorang pelayan segera menyambut kedatangan mereka. Sebentar mereka berbicara kasak-kusuk dan tak lama kemudian pintu depan dibuka. Kedua penjaga lalu masuk. Titisari ternyata seorang gadis yang cerdik. Cepat ia memungut sejumput kerikil dan ditimpukan ke lentera orang. Berbareng dengan padamnya lentera, secepat kilat ia menarik lengan Sangaji dan diajaknya melompat memasuki pintu. Si pelayan dan kedua penjaga tidak menyangka buruk. Mereka mengira, lentera kejatuhan bongkahan batu atap. Maka sambil mendongak ke atap dan mengutuk kalang kabut, mereka lantas sibuk menyalakan. Mereka saling menolong, sehingga tubuhnya jadi membungkuk. Itulah sebabnya, mereka tak mengetahui sama sekali masuknya Titisari dan Sangaji yang dapat melesat begitu cepat dan tidak bersuara. Titisari dan Sangaji cepat-cepat menyembunyikan diri dengan hati-hati pula. Mereka menghadang masuknya dua orang penjaga di sudut tembok. Dalam gedung amat gelap, maka mereka tak usah khawatir akan kepergok. Tatkala kedua penjaga memasuki gedung sambil membawa lentera, segera mereka menguntit dengan berjingkit-jingkit. Ternyata gedung itu beruang. Hawanya dingin meresap tulang.
Terasa pula angin luar menggerumiti kulit. Tak lama kemudian, kedua penjaga itu membuka sebuah pintu dan nampaklah dua orang tahanan yang disekap di dalam kamar. Samar-samar nampaklah mereka seperti laki-laki dan perempuan. Salah seorang penjaga segera memasang lentera dan mengangkat tinggi-tinggi. Lentera itu mirip seperti tongkat obor yang menyala gede. Sekarang nampaklah dengan jelas, siapakah mereka yang terkurung. Sang Haji terperanjat. Ternyata mereka adalah Mustafa dan Nuraini yang tadi siang dikabarkan meninggalkan penginapannya karena mendapat undangan seseorang yang tak dikenal. Mustafa kelihatan sedang marah, sedang Nuraini duduk di sampingnya sambil menundukkan kepala. Nah, apa kabar? Bilanglah terus terang, apakah pangeran itu senang pada anakku atau tidak? Apa perlu memperlihatkan kekuasaannya sampai-sampai kami berdua mengalami siksaan dan hinaan begini macam? Siksaan? Hinaan? Kedua penjaga itu menyahut hampir berbareng. Yang membawa makanan lalu berkata keras, jika Noromas Sanjaya bermaksud menyiksa kalian, masa begini larut malam memerintahkan kami berdua mengantarkan makanan? Di manakah ada seorang tahanan mendapat perlakuan begini manis, sekiranya kalian menganggap diri menjadi tahanan? Kata-kata penjaga itu masuk akal, sehingga Sang Haji sendiri mulai sibuk menduga-duga. Sekiranya Sanjaya berniat menahan mereka, pastilah dia takkan memperlakukan mereka begini baik. Lantas? Sebenarnya Sanjaya senang kepada Nuraini atau tidak? Sang Haji seorang pemuda yang jujur, bersih dan sederhana. Otaknya yang sederhana tak dapat menebak kelicinan dan kelicikan hati seseorang. Ia mengira, kisah perjalanan hidup manusia dalam dunia ini berjalan secara wajar. Terdengar Mustafa membentak, "Cuh! Kau kira macam apa aku ini, sampai tampangmu bisa menipu kami?" Kuakui, memang aku kurang waspada. Tapi jangan berharap, aku akan kena kalian jebak dalam perangkap. Majikanmu mengirimkan sekeranjang makanan pada larut malam. Coba jawab, buat apa? Didamprat demikian rupa, kedua penjaga itu saling memandang. Mereka terkejut atas ucapannya sendiri, dikirimkan sekeranjang makanan di tengah malam membuktikan betapa majikannya menaruh perhatian besar kepada mereka yang ditahan. Tak tahunya, kini Mustafa mengembalikan persoalan itu kepada mereka dengan tak terduga-duga. Mereka tak kuasa memberi penjelasan mengapa majikannya memerintahkan mengirim sekeranjang makanan di tengah malam. Sebagai seorang yang cukup umur tahulah mereka, sekeranjang makanan itu mempunyai arti penting dalam suatu permainan tertentu. Dalam pada itu, terdengarlah suara pelayan yang tadi berada di luar gedung. Dia berseru keras, "Noromas Sanjaya." Sang Haji dan Titisari terkejut. Cepat-cepat ia memipitkan diri ke dinding dan dengan hati-hati mencari tempat persembunyian yang agak terlindung. Segera terdengarlah suara Sanjaya membentak kepada kedua penjaga. "Kudengar Tuan Mustafa menyesali kamu, kenapa? Apakah kamu ingin kupatahkan batang leher kalian sekaligus?" Mendengar bentakan Sanjaya, kedua penjaga itu ketakutan sampai lentera yang dipegangnya jadi bergoyangan. Mereka lalu menjawab, "Sama sekali hamba tak mengganggu sehelai rambutnya pun." "Pergi!" Seperti berebutan, mereka berdua lari berserabutan keluar. Tetapi sampai di luar pintu, mereka saling pandang dan saling tertawa tanpa suara. Heran, Sang Haji menyaksikan perangai mereka. Sebagai seorang pemuda yang jujur, bersih dan sederhana, tak dapat ia mengerti macam permainan demikian. Sebaliknya Titisari yang cerdik segera dapat menebak permainan itu. Terang sekali, pekerti mereka itu telah diatur sebelumnya, agar meredakan amarah Mustafa dan agar mendapat hati. Dalam pada itu, Sanjaya lalu menghampiri Mustafa setelah melihat pintu telah tertutup rapat. Kemudian berkata dengan suara merendah, "Paman, silakan duduk di atas bangku itu. Aku ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Pastilah Paman salah paham terhadapku." "Apalagi yang hendak kau bicarakan?" bentak Mustafa garang. "Terang-terangan kamu telah mengurung kami seperti pesakitan. Apa artinya ini?" Suara Mustafa terdengar gemetaran menahan amarah. Dan Sanjaya menyahut dengan suara merendah dan luar biasa sabar, "Maafkan aku. Sama sekali tidak ada maksudku mau menghina Paman atau sengaja mengurung Paman sebagai pesakitan. Hati dan perasaanku pun tak enak menyaksikan keadaan Paman. Karena itu dengarkan kata-kataku barang sebentar." Dengus Mustafa dengan mata melotot. "Kau boleh bergadang dan mengelabui anak-anak ingusan, tapi jangan harapkan sesuatu dariku.
Apa aku tak mengenal sifat-sifat dan perangai orang-orang ningrat yang pandai bermain pura-pura? Sanjaya mencoba meyakinkan, tapi setiap kali ia membuka mulut, Mustafa selalu menyekatnya dengan dampratan-dampratan keras pedas. Namun Sanjaya tak pernah memperlihatkan pandang menyesal atau mendongkol. Dia bahkan tertawa manis luar biasa. Nuraini rupanya mengetahui kesulitan Sanjaya, lalu dia menengahi, "Ayah, coba dengar dulu apa yang mau dikatakan." "HM." Sanjaya ternyata cerdik. Begitu mendengar suara Nuraini, lantas saja ia berkata, "Biarlah disaksikan dia juga. Malam ini aku berkata, kalau aku senang kepada putrimu." Mendengar ucapan Sanjaya, Nuraini menundukkan kepala. Kedua pipinya memerah jambu. Dan Titisari yang berada di dekat Sangaji mencubit siku si pemuda sampai hampir terjingkat. "Tapi mengapa kamu mengurung kami?" bentak Mustafa. "Inilah yang mau kuterangkan," kata Sanjaya sabar. "Seperti paman ketahui, aku ini termasuk keluarga seorang pangeran yang mempunyai aturan-aturan tertentu dalam kalangan rumah tangga. Jika orang mendengar kabar, kalau aku akan memperistrikan seorang gadis yang kuketemukan di tengah jalan, alangkah akan menghebohkan. Barangkali tidak hanya ayahku semata yang marah, tetapi Sri Sultan pun akan ikut berbicara." "HM, masa begitu? Pernahkah paman mendengar kisah seorang laki-laki dari Jepara bernama Pranacitra? Pranacitra dulu adalah seorang penyambung ayam yang berhasil memikat hati Rara Mendut, gadis pingitan Adipati Wiraguna. Dan apa akibatnya? Mereka berdua kena bunuh dan raja tidak berusaha menghalang-halangi perlakuan buruk itu." "Baik. Lantas sekarang kau mau apa?" Mustafa mulai bersabar. Agaknya ia dapat menerima alasan Sanjaya yang berbicara begitu wajar dan masuk akal. Wajah Sanjaya berubah cerah. Mulailah dia berbicara lagi meyakinkan si orang tua. "Sekarang aku minta dengan sangat agar paman berdiam beberapa hari dulu di sini, sampai kami pulang ke Yogyakarta," katanya. "Seperti paman ketahui, tempat tinggalku di daerah Bumi Gede. Aku sendiri bernama Sanjaya. Beberapa hari ini, kami semua berada di Pekalongan untuk menyelesaikan sesuatu urusan negara. Begitu kami mendapat penyelesaian, segera kami berangkat pulang. Paman akan kubawa serta. Apa ini bukan suatu rencana yang baik? Sekalian paman bisa merawat luka-luka paman. Lantas, untuk sementara paman akan kutempatkan di suatu dusun atau di sebuah rumah pinggiran untuk beberapa bulan lamanya. Setelah orang-orang mengetahui, paman adalah termasuk keluarga baik-baik yang menetap di sebuah kampung, aku kelak akan datang melamar. Dengan begitu, kita semua akan dapat menghindarkan sesuatu kesan yang buruk." Mustafa dia menimbang-nimbang. Dahinya berkeringat dan mencoba mencari keputusan secermat-cermatnya. Sanjaya agaknya tahu menduga gejolak benaknya. Ia kemudian berkata lagi, "Peristiwa ini, kalau dibiarkan liar akan menyangkut kedudukan dan kehormatan ayahku. Seringkali aku menyalahi ayahku, karena aku memang nakal. Ayahku pernah juga ditegur Sri Sultan dan Gusti Patih. Maka kali ini, jika Sri Sultan mendengar warta tentang maksud perkawinanku yang berkesan liar, pasti akan digagalkan. Karena itu, kupinta dengan sangat agar paman merahasiakan rencana dan perhubungan kita ini." Mendengar ucapan Sanjaya, Mustafa menegakkan kepala. Kembali ia bergusar. Meledak. Kamu berbicara menuruti pertimbangan dan kemauanmu sendiri. Sekiranya kau telah mengawini anakku, apakah harus main bersembunyi selama hidupnya? Jangan keburu nafsu dulu, paman. Tadi telah kukatakan, aku akan melamar gadismu setelah paman menetap di suatu tempat tertentu. Mungkin pula, ayah akan mengatur cara pelamaran yang terhormat. Tapi, sementara ini, perhubungan dan rencana kita harus dirahasiakan benar-benar. Jika sampai bocor, akan gagallah semuanya." Wajah Mustafa berkerinyut. Telinga kiriku mau mendengar kata-katamu itu. Tapi yang kanan mana mau percaya penuh semua keteranganmu. Aku ingin berbicara dengan ayah bundamu. Kalau kau segan pada ayahmu, nah panggillah ibumu. Ini perkara perkawinan. Perkawinan adalah suatu perkembangan hidup yang maha penting dan menentukan bagi seorang perempuan. Sanjaya tersenyum. Menjawab sabar, ibuku tak dapat kuganggu pada tengah malam begini. Esok hari kan masih ada waktu? Selama di Pekalongan ini, ibuku tak dapat diganggu. Dia sibuk melayani ayah dan tetamu-tetamu. Maafkan.
Kalau begitu, enyahlah dari sini. Biar kamu berbicara melambung setinggi langit tak bakal ku dengarkan lagi, sahut Mustafa. Ia menyambar sebuah mangkok dan dilemparkan ke atap hingga hancur berantakan. Nuraini terkejut menyaksikan sikap ayahnya. Wajahnya berubah menjadi keruh. Nampak sekali hatinya jadi berduka. Maklumlah, semenjak ia bertanding melawan Pangeran Sanjaya, hatinya telah tertambat. Karena itu hatinya amat bersyukur ketika mendengar kata-kata Sanjaya yang berjanji hendak melamar padanya dengan cara terhormat. Mendadak di luar dugaannya, ayahnya mengambil sikap bermusuhan. Sanjaya sendiri tak mempedulikan sikap garang Mustafa. Dengan merendahkan diri ia memunguti pecahan mangkok dan dikumpulkan menjadi seonggok. Dengan sangat menyesal, terpaksa aku tak dapat menemani paman lebih lama lagi. Selamat malam. Cepat ia mengundurkan diri dan berjalan meninggalkan kamar. Ia tak mempedulikan Mustafa dan Nuraini lagi. Sang Haji yang menyaksikan sikap Sanjaya, sibuk menimbang-nimbang. Pikirnya, Sanjaya sudah berbicara terus terang dan wajar. Sebagai seorang anak ningrat dan hidup di dalam kalangan ningrat pasti mempunyai kesulitan-kesulitan tertentu. Sayang, Mustafa tak mau mengerti. Maka ia berkata dalam hati, baiklah kubujuknya dia. Mendapat pikiran demikian, segera ia hendak muncul dari persembunyiannya. Tapi tiba-tiba Titisari menarik lengannya dan diajaknya keluar mengikuti Sanjaya. Di luar gedung Sanjaya memanggil dua orang penjaganya. Apakah ibu sudah beradu? Belum. Tadi kulihat beliau mondar-mandir di dalam kamar, jawab seorang di antara mereka. Barangkali menunggu Ndoromas. Dengan berdiam diri, Sanjaya berjalan mengarah ke sebuah gedung yang berada di sisi gedung kadipaten sebelah kanan. Sang Haji dan Titisari terus menguntit dengan diam-diam. Sanjaya menolak daun pintu rumah dan masuk ke dalam kamar. Dengan cepat pula Sang Haji dan Titisari lari ke jendela dan mengintip dari sela-sela jari-jari jendela. Mereka ingin melihat dan mendengarkan percakapan Sanjaya dan ibunya. Bu, mereka mendengar Sanjaya memanggil ibunya. Seorang wanita setengah umur keluar dari belakang kelambu dan datang menyambut Sanjaya. Sang Haji dan Titisari cepat-cepat beralih ke daun pintu dan mendekam di sana sambil menajamkan mata dan telinga. Mereka melihat ibu Sanjaya duduk di atas kursi kayu jati. Wajah ibu Sanjaya ternyata masih menarik. Kulitnya kuning langsat. Bentuk mukanya menyedapkan. Di dalam kamar terang benderang, sehingga Sang Haji dan Titisari dapat melihat raut muka ibu Sanjaya sejelas-jelasnya. Ternyata di atas mulutnya tersembul sebuah tahi lalat hitam cukup terang. Matanya menyala jernih. Bibirnya tipis dan rambutnya panjang hitam legam. Perawakan tubuhnya tinggi semampai dan padat. Pakaiannya sederhana dan kesannya tidak tinggi hati. Umurnya kurang lebih 40 tahun. Ibu. Mengapa ibu belum juga tidur, kata Sanjaya sambil memegang pergelangan tangan ibunya. Kemudian ia memelukkan tangan ibunya ke lehernya. Nampak sekali, betapa manja Sanjaya terhadap ibunya. Bukankah aku berada di sini? Mengapa ibu bersedih hati? Lihatlah, aku tetap sehat tak kurang suatu apa. Di kota orang, kamu membuat kekacauan. Kalau sampai terdengar ayahmu, apa yang terjadi? Apalagi kalau gurumu mendengar lagak lagu dan perangaimu, kamu, pastilah hebat akibatnya. Gurumu seorang yang berwatak berangasan. Ia tak takut kepada semua. Meskipun kamu berusaha berlindung di belakang benteng Kesultanan, dia tak peduli. Ibu. Tahukah ibu, siapakah pendeta yang datang dalam arena tadi siang? Sanjaya memotong. Pendeta? Dia tadi kuundang pula hadir di pendapa kadipaten. Kuperkenalkan pula dia kepada tetamu-tetamu undangan ayah. Siapa dia? Dan apa hubungannya dengan perbuatanmu tadi siang? Dia datang melerai pergumulanku melawan si pemuda tolol. Dia bernama Panembahan Tirtomoyo. Dia mengaku, kakak guruku. Ih, Ibu Sanjaya terkejut. Sanjaya, hati-hatilah. Aku pernah melihat gurumu membunuh beberapa orang tanpa mengejapkan mata, jika dia sedang marah. Benar-benar aku takut kepadanya. Sanjaya menegakkan tubuhnya. Dengan heran ia minta penjelasan. Pernahkah guru membunuh orang? Kapan dan mengapa? Ibu Sanjaya tidak menjawab. Ia melemparkan pandang ke arah pintu dengan mata merenung-renung.
Kemudian berkata perlahan, peristiwa itu sudah lama lampau, lama sekali. Kenapa gurumu membunuh orang? Aku sudah lupa. Sanjaya tak mendesak lagi. Kini ia bersikap gembira dan berkata penuh kekanak-kanakan. Ibu tahu kakak guruku mendesak padaku, agar menyelesaikan urusanku dengan si buntung kaki. Aku berjanji hendak menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, asal saja si buntung kaki mau diatur. Apakah kamu sudah membicarakan hal itu dengan ayahmu? Jika ayahmu telah mengizinkan, alangkah akan baik jadinya, potong ibunya. Sanjaya tertawa gelak. Menjawab cepat, ibu memang berhati mulia dan lembut. Tapi semenjak siang tadi telah kuperdayakan si buntung kaki dengan gadisnya. Aku berpura-pura mengundang mereka menghadiri pesta. Tak tahunya mereka kukerangkeng di gedung sebelah ini. Nah, biarpun Panembahan Tirtomoyo menjelajah ke seluruh dunia, tak bakal dia dapat menemukan mereka. Sangaji yang mengintip di luar pintu terkejut. Hatinya lantas saja menjadi mendongkol. Hatinya bergolak. Dengan geram ia berkata dalam hati, aku kira kamu berbicara sungguh-sungguh dengan Paman Mustapa. Tak tahunya, kamu sangat licik dan jahat. Ibu Sanjaya pun tak menyetujui akal licik putranya. Ia menegur, kamu telah mempermainkan anak darah seseorang dan mengurungnya juga. Apa maksudmu? Nah, bebaskan mereka. Berilah uang bekal agar bisa pulang ke kampung halamannya. Sangaji sependapat dengan kata hati Ibu Sanjaya. Pikirnya dalam hati ibunya jauh lebih baik daripada anaknya. Pendapatnya benar-benar adil. Tetapi Sanjaya seperti tak mendengarkan. Suara tertawanya dinaikkan. Ibu belum tahu masalahnya. Orang seperti dia, tak membutuhkan uang dan tidak tahu juga arti uang. Jika dia kulepaskan, dia bisa berbahaya. Mulutnya akan diumbar dan mencanangkan kabar berita tak keruan juntrungnya perkara diriku. Kalau sampai terdengar guru, urusan bisa runyam. Habis? Apa kamu mau mengurung mereka seumur hidupnya? Potong ibunya. Tetapi Sanjaya tetap saja tertawa. Tadi telah kucoba membujuk ayah si gadis, agar mau berdiam di suatu tempat. Aku bilang, beberapa bulan lagi aku akan melamar anaknya. Nah, kalau dia mau mendengar kata-kataku, biarlah gadisnya menunggu lamaranku sampai menjadi nenek-nenek. Setelah berkata demikian, Sanjaya tertawa terbahak-bahak. Dan Sangaji yang berada di luar pintu, heran menyaksikan perangainya, ia mendongkol berbareng terkejut. Ia mencoba mengamat-amati Sanjaya. Pikirnya, benarkah dia Sanjaya kawanku sepermainanku dulu? Makin lama hatinya makin mendongkol. Tiba-tiba saja, ia tak dapat lagi menguasai hatinya. Serentak ia bangkit hendak menggempur daun pintu. Mendadak suatu tangan halus menangkap pergelangan tangannya sambil berbisik. Sabar Aji. Halus dan merdu suara itu. Ia terkejut dan melihat Titisari menyanggahnya dengan pandang manis luar biasa. Ia jadi sadar atas kecerobohannya. Cepat-cepat ia menguasai nafsunya yang hampir menyentak cepat. Kemudian mengintip lagi. Si kaki buntung itu benar-benar licin, kata Sanjaya. Telah kucoba membujuknya, tetapi tetap saja dia bersitegang. Bahkan hampir-hampir aku kehilangan kesabaranku. Nah, biarkan dia mengeram dalam kamar lembab itu. Kalau perlu sebulan 2 bulan. Aku ingin tahu, akhir permainannya. Sanjaya, tegur ibunya halus, kulihat anak gadisnya manis, cantik dan cemerlang. Gerak-geriknya halus dan sopan. Menurut pendapatku, tidak ada celanya. Baiklah aku yang membicarakan halnya dengan ayahmu. Percayalah, ayah pasti akan mendengarkan tiap patah kataku. Dengan begitu, persoalanmu akan bisa diselesaikan. Ih! Mengapa ibu berbicara yang bukan-bukan, potong Sanjaya. Ingat bu, kita ini termasuk keluarga apa? Bagaimana aku bisa mengawini seorang gadis jalanan? Ayah sering berkata kepadaku, aku akan dicarikan jodoh dengan keluarga ningrat yang sepadan dengan kedudukan ayah. Ayah berjanji akan berusaha berbesan dengan Gusti Patih. Kalau mungkin salah seorang putri sultan. Sayang. Ayah kini berlawanan dengan Sri Sultan. Sekiranya apa? Aku akan bisa menjadi salah seorang menantu sultan. Ibu Sanjaya menarik napas panjang. Tetapi ia tak berkata lagi. Matanya kemudian nampak suram. Ia berduka mendengar kata-kata anaknya. Oh ya, Sanjaya mengalihkan pembicaraan.
Tadi kudengar, si tua buntung itu hendak berbicara dengan ibu. Jika sudah berbicara dengan ibu, baru dia percaya pada semua omonganku. Bagus. Tetapi jangan harap, aku akan membantumu mempermain-mainkan dia. Tak baik akibatnya. Sanjaya meloncat dari tempat duduk dan berjalan mondar-mandir sambil tertawa geli. Sangaji dan Titisari mempunyai kesempatan untuk mengamati ibu Sanjaya lebih teliti lagi. Perempuan itu benar-benar berhati mulia. Pandangannya jernih. Matanya cemerlang. Hidungnya tajam, suatu tanda kalau dia berhati tegas dan jujur. Tetapi mereka tak dapat memastikan, apakah dia permaisuri Pangeran Bumi Gede atau salah seorang selirnya. Tetapi andai kata dia seorang selir, sikapnya yang agung dan hatinya yang mulia itu tak mengurangi kewibawaannya. Sekarang mereka mengamat-amati gerak-gerik Sanjaya. Alangkah jauh berbeda. Pemuda itu nampak licin, licik dan terlalu sadar akan kedudukannya. Memikirkan tentang perangainya, tiba-tiba saja tubuh Sangaji bergemetaran. Agaknya hawa amarahnya meluap ketika teringat nasib Mustafa dan gadisnya yang terang-terangan sedang dipermain-mainkannya. Titisari segera menekan pundak kawannya dan dibawanya menjauhi pintu. Bisiknya, ayo, kita mencari obat. Apa gunanya mempedulikan dia? Sangaji terkejut. Menjawab hampir gagap, tahukah kau di mana obat itu tersimpan? Ayo, kita cari. Sangaji kecewa. Hatinya ragu. Maklumlah, halaman kadipaten ini begitu luas dan banyak gedungnya. Di manakah dia akan dapat menemukan obat ramuan yang dikehendaki Panembahan Tirtomoyo? Tetapi ia tak sempat berpikir terlalu lama, Titisari telah menariknya pergi melintasi halaman. Bersambung ke bab 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.